Oke, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas dari Bapak Hafid, yakni tujuan hukum dan fungsi hukum yang tertera dalam bab 5. Belum mempresentasikan, sebaiknya kita memperkenalkan diri. Saya Faiz Ahmad Siva Rozan. Dan saya Zulfasinaran Nasrusati. Dan saya Febrio Bimoy Pemungkas. Oke, sekian perkenalan kami. Langsung saja kita menjelaskan apa itu tujuan hukum yang dibacakan oleh Zulfasinaran. Silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama, tujuan hukum. Apakah yang merupakan tujuan hukum? Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Beberapa pendapat para pakar mendefinisikan tujuan hukum. Di antaranya adalah 1. Subekti dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan mengatakan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Nomor 2, L.J. van Apeldoorn dalam bukunya yang berjudul Inleiding tot de Studie van het Nederlands Recht mengatakan bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. 3. Geni dalam Science and Technique Android Positif mengajarkan bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Disebutkannya kepentingan, daya guna, dan kemanfaatan. Nomor 4, Jeremy Bentham dalam bukunya Introduction to the Moral and Legislation berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang karena apa yang berfaedah bagi orang yang satu mungkin merugikan orang lain. Oke, itulah tujuan hukum. Mari kita lanjutkan pada bab fungsi hukum yang bisa dibacakan oleh Bimo. Baik, Silakan. untuk fungsi hukum, menurut Lawrence M. Friedman, dalam bukunya Law and Society and Introduction, fungsi hukum adalah 1. Pengawasan atau pengendalian sosial, social control, penyelesaian sengketa, dispute settlement, rekayasa sosial, social engineering. Mokhtar Kusumaja mengajukan konsepsi hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat yang singkat dapat dikemukakan pokok-pokok pikiran beliau. Bahwa fungsi hukum di dalam pembangunan sebagai sarana pembaruan masyarakat, di samping itu, hukum sebagai tata kaedah dapat berfungsi untuk menyalurkan arah kegiatan masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaruan. Theo Huygberg menyatakan bahwa fungsi hukum ialah memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, mewujudkan keadilan dalam kehidupan bersama. Sedangkan pandangan Peter daripada hukum. Ditinjau ini disebut tinjauan dari sudut pandang seorang polisi terhadap hukum. 2. Perspektif social engineering merupakan tinjauan yang dipergunakan oleh para penguasa dan karena pusat perhatian adalah apa yang diperbuat oleh penguasa dengan hukum. Oke, itu sekian presentasi dari kami kelompok 5. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.